Shalom adik-adik dan teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Aku Cinta Yesus Ministry bersama saya Mas Bowo. Ya, kali ini kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi besar yang bernama Samuel. Ya, cerita tentang bagaimana dia dilahirkan dan bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Ya, saksikan ya, duduk yang manis, yang enak, supaya bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, siap-siap ya. Ada seorang yang bernama Elkana dari pegunungan Efraim. Elkana mempunyai dua istri. Yang satu bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Elkana dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Penina selalu menyakiti hati Hana karena Hana tidak mempunyai anak. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali, ketika mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana bernasar kepada Tuhan, jika sungguh-sungguh Tuhan memperhatikannya dan memberikan seorang anak laki-laki, maka dia akan memberikan kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, sampai-sampai ia disangka mabuk oleh Imam Eli. Tetapi Hana menjelaskan kepada Imam Eli bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hatinya. Maka Eli memberkati apa yang menjadi keinginan Hana. Muka Hana tidak muram lagi dan dia mau makan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Tuhan mengingat kepada Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Beberapa waktu kemudian Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk Samuel melayani Tuhan seumur hidupnya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Allah memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia ke Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata,
aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Setelah itu Samuel tidur sampai pagi. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Nah, cerita kelahiran Nabi Samuel sangat luar biasa. Mamanya Samuel, Hana, berdoa dengan sungguh-sungguh karena sebelumnya mamanya Samuel, yaitu Hana, dinyatakan mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi Hana berdoa, dan kita melihat Tuhan mendengar doa kita. Bahkan dari anak yang dilahirkannya, yaitu Samuel, menjadi nabi yang besar, luar biasa dipakai Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan kepada bangsa Israel. Wah, Samuel masih kecil sudah melayani Tuhan, memberi hidupnya buat Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Wah, Mas Bowo percaya adik-adik dan teman-teman semua juga mau seperti Samuel dipakai Tuhan melalui hidup adik-adik dan teman-teman semua di sekolahan, di teman pergaulan, menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada teman-teman. Wah, Mas Bowo berdoa semua teman-teman dan adik-adik ini dipakai Tuhan. Haleluya. Cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.